Tenun Balai Panjang merupakan salah satu kerajinan khas Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Sentra Tenun Balai Panjang merupakan perwujudan dari adanya Kampung Tenun Balai Panjang yang sudah beroperasi sejak Oktober 2017. Produk yang dihasilkan dari sentra tenun Balai Panjang seperti kain songket, selendang, dan juga bahan baju. Teknik yang digunakan dalam pembuatannya yaitu teknik tenun songket balapa dan bata buah. Motif yang diterapkan pada produk tenun songket Balai Panjang ini diantaranya adalah motif saik galami, pucuk rabuang, itiak pulang patang, itiak tabang, rangkiang, bintang, tampuak manggih, pinang balirik, dan motif kreasi. Melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Payakumbuh, Sentra Tenun Balai Panjang berkesempatan melakukan kegiatan pengenalan merek Tenun Balai Panjang pada beberapa ajang fashion show, baik yang dilaksanakan di dalam ataupun di luar negeri. Beberapa di antaranya adalah kegiatan fashion show yang diadakan pada tahun 2019 oleh desainer nasional ternama Tuti Adib yang memperkenalkan kain tenun Balai Panjang di ajang bergengsi dunia yakni ASC New York Fashion Week 2019 dan kemudian kembali hadir dalam rangkaian koleksi busana Virtual Fashion Show Indonesia Syariah Economic Forum pada tahun 2020 dan 2021. Nah, sebagai pemuda, mari kita menggerakkan dan meningkatkan UMKM di Indonesia. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya dengan kita menggunakan produk-produk lokal. Selamat sore. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Zafira. Mungkin dari Bapak boleh perkenalan dulu namanya siapa, Pak? Oke, nama saya Effendi. Panggilan di sini sih anak-anak panggil Pak Pen gitu, atau Pak Fendi juga boleh. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama nih Pak di sini? Kita gabung di sini mulai dari tahun 2017. Oh, 2017. Gabung setelah ini karena sebelumnya kita punya usaha masing-masing di rumah-rumah. Jadi 2017 itu kita gabung di sini. Ada beberapa UKM tenun di Balai Panjang ini kita gabung di sini, kita bikin satu kelompok tenun Balai Panjang itu. Oke. Jadi tadi Ibu Mimi bilang kalau misalnya ternyata di sini itu ada pembagiannya gitu ya Pak. Ada yang bagian produksi, Bapak katanya di bagian pemasaran gitu ya Pak. Sebenarnya kami penasaran sih Pak sejauh ini gimana sih paling jauh untuk Balai Tenun sendiri ini untuk memproduksi, siapa aja yang mesen sejauh mana gitu? Kalau pemasaran kita sudah sampai ke Jawa, sih kan, sampai ke Jakarta, Solo juga. Kalau untuk pemasaran terbesar masih Sumatera Barat ini lah. Yang mungkin kalau 100% kita 80% masih dalam Sumatera Barat, 20% baru luar itu ke Riau, Jakarta, Pulau Jawa lah gitu. Oh, berarti udah sampai di Pulau Jawa berarti ya Pak? Berarti paling jauh Pulau Jawa. Ya. Terus sejauh ini gimana sih Pak cara Balai Tenun sendiri untuk mempromosikan dari produksi dari tenunnya sendiri? Kalau promosi kebetulan kita dibantu sama Dekranasda Kota. Karena kita binaan Dekranas juga Dinas Koperasi Perindustrian. Jadi setiap tahun itu kita selalu ada promosi seperti peragaan busana gitu, acara event-event nasional kayak Jakarta Fashion Week atau Indonesia Fashion Week, Mufest. Dulu pas kita awal berdiri ini tahun 2018 kita sudah juga dibawa ke London, ke acara di London, acara fashion di London, juga New York kita sudah ada dengan bawa desainer nasional itu Tuti Adib. Jadi kalau untuk promosi itu yang untuk show-nya. Kalau untuk pamerannya kita sudah pameran di Jakarta, Inakras, Ina, Krianusa, juga kalau yang di luar Sumatera Baratnya. Kalau Sumatera Barat
kita juga ada pameran di bawah yang ada diadain Bank Indonesia, yang diadain Pemda juga sudah kita ikuti sih. Berarti emang udah sampai ke luar negeri juga ya sebenarnya Ya, Pak, kalau kayak ke London tadi. untuk promosinya kita sudah sampai ke London sama New York sih. But ada nggak Pak waktu itu yang apa kira-kira dia tuh nyantol gitu dan beli gitu? Kalau untuk bajunya sih ada yang langsung beli, cuman repeat ordernya sih belum ada gitu. Mungkin karena jauh juga kali ya Karena Pak. jauh dan apa namanya desainnya kan kalau orang itu langsung minta langsung desain yang sudah ada. Sementara kita kan kerjasama sama desainernya. Oh iya. Terus mau nanya Pak, sejauh ini apa sih struggles atau kesulitan gitu yang dialami oleh Balai Tenun ini sendiri? Kesulitan sih kalau terutama di apa namanya di tenaga terampil untuk penenunnya ini, untuk pengrajin penenunnya itu yang agak susah. Karena kita sih kebetulan kita kan berada di daerah perkotaan, Payakumbuh kota. Jadi kesulitan untuk mendapatkan tenaga-tenaga terampil yang untuk pengrajinnya. Sehingga pada saat ini kita kan istilahnya jumlah penjualan itu lebih besar daripada produksi kita. Makanya kita sekarang pakai sistem pre-order gitu. Jadi pre-ordernya bisa 1 bulan atau 2 bulan. Berarti kalau misalnya sistem pre-order itu ada misalnya kayak dibukanya tuh per 1 bulan sekali atau gimana gitu Pak? Atau misalnya ada aja yang datang tapi harus pre-order ada yang dulu datang gitu? kita pre-order, nanti kita pre-ordernya 1 sampai 2 bulan tergantung apa namanya pesanan kita lagi berjalan gitu. Oke, jadi untuk apa sih kira-kira Pak harapan Bapak dan teman-teman Bapak Ibu dan juga pengurus dari Balai Tenun ini sendiri untuk kedepannya? Kedepannya tentu harapan kita kan di sini kita makin maju, masih makin banyak juga lah yang mau minat di usaha tenun ini ya gitu. Karena perkembangan untuk wastra Nusantara ini cukup bagus ya. Tergantung kita apa namanya mengembangannya sejauh mana dan ikuti perkembangan zamannya juga. Dan sejauh ini pengen penasaran sih Pak, dari pemerintah itu ada nge-support sesuatu atau gimana sih Pak sebenarnya respon pemerintah terkait Balai Tenun ini, karena kan termasuk salah satu yang sebenarnya kita lestarikan kan, karena juga karya dari orang kita juga seperti itu. Sebenarnya sentra ini kan ini sebenarnya support dari pemerintah daerah. Support dari pemerintah. Jadi kita ini ada usaha UKM di Balai Panjang ini, beberapa UKM terus disupport sama pemerintah daerah untuk diadakan sentra ini. Makanya kita digabungkan di sentra ini untuk mengembangkan usaha kita sebelumnya sudah ada. Karena kita sebelumnya kita kan memproduksi songket tuh. Jadi songket itu karena jumlahnya terbatas, penggunaannya terbatas, terus kita beralih produksi ke bahan baju yang bisa dipergunakan, yang tuh baju-baju ready to wear gitu ya untuk suatu. Jadi produksinya itu bisa memproduksi bahan-bahan baju yang bisa digunakan untuk ke kantor atau acara lainnya. Terus aku penasaran juga sih Pak, kan karena kayak apa ya, kayaknya kurang gitu tenaga yang kerjanya di sini. Apakah sejauh ini ada kayak pelatihan gitu Pak untuk anak-anak muda mungkin supaya bisa belajar tenun juga atau gimana? Ya, kalau pelatihan sih kita sebelum COVID kemarin kita masih ada ya. Cuman peminatnya itu yang kurang sih. Karena misalnya kita ngadain pelatihan itu kita disupport sama dinas juga pelatihan. Dari pelatihan yang kita adain itu palingan yang berlanjut itu dari misalnya kita ada 10, misalnya tinggalnya 2 atau 3. Jadi emang nggak tahu sih di mana apanya minatnya agak kurang lah. Mungkin tapi kalau menurut kita di sini sepengetahuan kita di sini sih karena kita itu di perkotaan, lapangan pekerjaan itu cukup luas. Jadi agak orang lihatnya tuh pasti paham lah dengan keadaan kota Payakumbuh ini kan, yang notabene orang lebih ke berjualan daripada ke usaha. Oke baik, sebenarnya terima kasih ya Bapak karena sudah mau kami wawancarai, dan semoga harapan dari Bapak dan pasti Ibu Bapak yang ada di Balai Tenun ini bisa terwujud dan lebih banyak nantinya generasi muda yang tertarik gitu untuk tenun menenun ini. Terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya.
Mari kunjungi Sentra Tenun Balai Panjang.